Ratusan kamera menyorot wajahku yang siap dibui akibat jebakan licik suamiku. Aku diam saat dihina. Namun, saat hakim membatalkan tuntutan dan menanyakan status imunitas diplomatiku, wajah suamiku dan mertuaku seketika pucat pasi karena menyadari siapa aku sebenarnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Kalian dengar cerita ini sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, atau rebahan? Yuk, kita simak ceritanya. Suasana di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari itu terasa begitu mencekik. Udara pendingin ruangan yang menyala maksimal seolah tidak mampu meredam hawa panas dari ratusan tubuh manusia yang berdesakan di dalamnya. Di kursi pesakitan, seorang wanita muda duduk dengan bahu merosot. Namanya Maya. Dia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye yang warnanya sudah mulai memudar. Kontras dengan kulitnya yang pucat pasi. Rambutnya yang biasanya terawat kini diikat asal-asalan, menyisakan beberapa helai yang jatuh menutupi wajahnya yang terus menunduk. Cahaya kilat dari ratusan kamera wartawan menyambar-nyambar tanpa henti, menciptakan efek stroboskop yang menyilaukan mata. Setiap kedipan lampu flash itu terasa seperti cambuk yang menghantam mental Maya. Suara jepretan kamera bersahutan dengan gumaman sinis dari para pengunjung sidang yang memenuhi bangku belakang. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Seru seorang pengunjung wanita dengan nada tinggi. Sudah dikasih hidup enak, malah meracuni orang dan mencuri uang suami. Timpal yang lain. Maya tidak menjawab. Dia hanya meremas jemarinya sendiri di pangkuan. Tangannya gemetar hebat. Sebuah tanda ketakutan yang sangat jelas bagi siapapun yang melihatnya. Di mata dunia saat ini, dia adalah sosok antagonis yang sempurna, istri serakah yang tega mengkhianati suami yang begitu mencintainya. Di barisan paling depan, tepat di belakang pagar pembatas kayu yang memisahkan area pengunjung dan area persidangan, duduk dua orang yang menjadi pusat simpati publik hari itu. Mereka adalah Rian Adhitama, suami Maya, dan Ibu Ratna, ibu kandung Rian. Rian tampak gagah namun rapuh dalam balutan kemeja hitam yang melambangkan kedukaan. Wajahnya yang tampan terlihat kusut. Matanya sembab seolah dia sudah menangis semalaman suntuk. Sesekali dia menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. Sebuah gestur yang langsung disambut oleh jepretan kamera wartawan yang haus akan drama. Di sebelahnya, Ibu Ratna duduk dengan anggun namun menyedihkan. Wanita parubaya itu memegang tasbih. Bibirnya berkomat kamit seolah sedang mendoakan menantunya yang durhaka, sambil sesekali menepuk-nepuk punggung tangan Rian untuk menguatkan putranya. Akting mereka sempurna. Benar-benar tanpa celah. Hakim ketua mengetuk palu 3 kali, menandakan sidang dimulai. Suara riuh rendah di ruangan itu perlahan senyap, menyisakan ketegangan yang menggantung di udara. Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan atas terdakwa Maya Adhitama dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Suara hakim ketua menggema berat melalui pengeras suara. Jaksa penuntut umum berdiri dengan penuh percaya diri. Pria bertubuh tambun itu membetulkan letak kacamatanya sebelum menatap Maya dengan tatapan merendahkan. Jaksa itu, yang rekeningnya baru saja menerima aliran dana segar dari perusahaan Rian 3 hari lalu, siap memberikan pertunjukan terbaiknya. Yang mulia hakim, jaksa memulai dengan suara lantang, memastikan setiap wartawan mencatat kata-katanya. Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti yang tak terbantahkan, terdakwa Maya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap Bapak Gunawan, rekan bisnis suaminya, serta melakukan penggelapan dana perusahaan PT Adhitama Group sebesar 50 miliar rupiah. Jaksa itu berjalan mendekati meja hakim, meletakkan setumpuk dokumen tebal. Kemudian dia menoleh ke arah pengunjung, seolah sedang berorasi di atas panggung teater. Saudara-saudara sekalian, lanjutnya dramatis. Bayangkan kebaikan hati saksi korban, saudara Rian. Dia memungut wanita ini dari panti asuhan, memberinya kehidupan mewah, status sosial, dan kasih sayang. Namun, apa balasannya? Terdakwa justru memalsukan tanda tangan suaminya, memindahkan aset perusahaan ke rekening pribadi yang baru dibuatnya bulan lalu, dan ketika aksinya hampir ketahuan oleh Bapak Gunawan, dia menaruh racun arsenik di dalam minuman Pak Gunawan saat jamuan makan malam.
Layar proyektor di sisi kanan ruang sidang menyala, menampilkan bukti-bukti digital. Foto rekaman CCTV yang buram memperlihatkan sosok mirip Maya sedang menuangkan sesuatu ke dalam gelas. Lalu, terpampang mutasi rekening bank atas nama Maya dengan saldo fantastis yang masuk dalam waktu singkat. Lihatlah wajah polos itu, tunjuk jaksa ke arah Maya yang semakin menunduk. Di balik wajah yang tampak tidak berdosa itu, tersimpan jiwa yang tamak dan keji. Oleh karena itu, kami menuntut terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Ruangan sidang meledak dengan suara kaget dan setuju. Rian terlihat menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang menahan tangis. Ibu Ratna langsung memeluk putranya erat-erat. Air mata buayanya tumpah membasahi pipi yang sudah dipoles bedak tebal. Sabar ya, Nak. Keadilan pasti ditegakkan. Ibu tidak menyangka Maya sejahat itu sama kita. Isak Ibu Ratna cukup keras hingga terdengar oleh wartawan yang duduk di dekat mereka. Di kursi terdakwa, Maya merasakan tatapan kebencian dari segala penjuru menusuk kulitnya. Dia bisa mendengar bisikan-bisikan kasar yang menyebutnya, iblis berwajah malaikat, atau pelacur harta. Tubuhnya semakin gemetar. Dia terlihat begitu kecil, begitu tak berdaya menghadapi raksasa hukum dan opini publik yang sudah memvonisnya bersalah bahkan sebelum hakim mengetuk palu vonis. Hakim ketua menatap Maya dengan pandangan dingin. Terdakwa, apakah Anda mengerti tuntutan yang dibacakan? Maya mengangkat kepalanya sedikit. Matanya merah, bibirnya pucat dan kering. Dia mengangguk pelan, sangat pelan, seolah lehernya tidak kuat menopang kepalanya sendiri. Mengerti. Yang mulia, cicitnya dengan suara parau yang hampir tak terdengar. Rian, dari balik sela-sela jarinya, mengintip istri yang sudah dinikahinya selama 2 tahun itu. Ada senyum tipis yang sangat samar terukir di bibirnya. Senyum kemenangan. Rencananya berjalan mulus. Istri bodohnya itu tidak melakukan perlawanan sama sekali. Pengacara yang disediakan negara untuk Maya pun hanya diam saja, karena memang sudah dibayar Rian untuk kalah. Bagi Rian dan Ibu Ratna, hari ini adalah hari kemenangan. Mereka berhasil menyingkirkan sampah yang selama ini mereka pelihara, sekaligus mendapatkan kambing hitam yang sempurna untuk menutupi kejahatan besar mereka sendiri. Panggung kehancuran Maya telah disiapkan dengan sangat rapi, dan Maya, seperti boneka yang patuh, memainkan perannya sebagai korban yang kalah dengan sangat baik. Namun, tidak ada satu orang pun di ruangan itu, termasuk Rian yang merasa paling pintar, yang menyadari satu hal kecil. Di balik tundukan kepalanya, di balik tubuh yang gemetar itu, sorot mata Maya bukanlah sorot mata ketakutan. Itu adalah sorot mata seseorang yang sedang menghitung detik, menunggu waktu yang tepat untuk membalikan papan catur. Tapi untuk saat ini, dia membiarkan dunia meludahinya. Untuk memahami mengapa Maya duduk di kursi pesakitan itu, kita harus memutar waktu ke belakang, tepatnya 2 tahun yang lalu. Kisah ini bermula dari sebuah pesta pernikahan sederhana yang jauh dari kesan mewah, sangat kontras dengan kekayaan keluarga Adhitama yang tersohor. Maya masuk ke dalam kehidupan keluarga Adhitama sebagai sebuah anomali. Dia adalah gadis yatim piatu yang ditemukan Rian di sebuah kegiatan amal panti asuhan. Maya dikenal sebagai gadis yang polos, cenderung naif, berpendidikan rendah, dan sangat penurut. Di mata Rian dan ibunya, Maya adalah kanvas kosong yang sempurna. Dia tidak punya keluarga yang akan membela jika disakiti, tidak punya koneksi orang-orang penting, dan yang paling penting, dia terlihat bodoh. Hari pertama Maya menginjakan kaki di rumah megah keluarga Adhitama adalah awal dari neraka duniawinya. Rumah itu besar, dengan pilar-pilar marmer yang tinggi menjulang, namun terasa dingin dan hampa. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini, kata Ibu Ratna saat itu, menatap menantu barunya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan menilai barang dagangan. Ingat posisi kamu. Rian menikahi kamu karena kasihan. Jadi, tahu dirilah. Maya yang saat itu mengenakan gaun sederhana hanya mengangguk patuh. Baik, Ibu. Terima kasih sudah menerima Maya. Penindasan itu tidak terjadi secara langsung, melainkan perlahan namun pasti. Minggu pertama,
Semua asisten rumah tangga diberhentikan dengan alasan efisiensi. Ibu Ratna kemudian memberikan titah bahwa tugas seorang istri yang baik adalah melayani suami dan mertua dengan tangannya sendiri. Setiap pagi, Maya harus bangun pukul 4 subuh. Dia harus membersihkan rumah 3 lantai itu sendirian, memasak sarapan, hingga mencuci pakaian-pakaian mahal Rian dan Ibu Ratna dengan tangan karena Ibu Ratna beralasan mesin cuci akan merusak serat kain sutra mereka. "Kamu nyuci begini saja tidak becus," bentak Ibu Ratna suatu sore, melemparkan kemeja basah ke wajah Maya. "Lihat ini, kerahnya masih ada noda sedikit. Gosok lagi sampai bersih. Tangan kamu itu tangan orang miskin, harusnya sudah biasa kerja kasar." Maya tidak melawan. Dia memungut kemeja itu dengan tangan yang sudah keriput dan memerah, karena terlalu lama terendam air sabun keras. "Maaf, Ibu," Maya ulangi. Kekejaman Ibu Ratna hanyalah satu sisi dari mata uang penderitaan Maya. Sisi lainnya adalah Rian. Awal pernikahan, Rian masih bersikap manis, meski terasa dibuat-buat. Namun setelah 3 bulan, topeng itu mulai retak. Rian sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, dan Maya harus membersihkan muntahannya tanpa boleh mengeluh. Lebih parah lagi, Rian mulai berani membawa wanita lain ke rumah. Suatu malam, Rian pulang bersama seorang wanita cantik berpakaian minim. Mereka tertawa-tawa di ruang tamu, seolah Maya tidak ada di sana. "Rian, siapa dia?" tanya Maya pelan saat membawakan minuman. Rian menatap Maya dengan jijik. "Ini Siska, rekan kerja aku. Kami mau bahas proyek penting di kamar. Kamu jangan ganggu, tidur sana di kamar belakang." "Tapi ini sudah jam 12 malam. Lancang kamu ya?" bentak Rian. "Kamu itu cuma numpang di sini. Kalau bukan karena aku, kamu masih tidur di panti asuhan beralaskan tikar. Sudah, pergi sana." Siska, wanita simpanan itu, hanya tertawa meremehkan sambil menggelayut manja di lengan Rian. Maya menunduk, menahan air mata, dan berjalan mundur menuju kamar pelayan di belakang dapur yang kini menjadi tempat tidurnya. Maya menjalani hari-hari penuh siksaan mental dan fisik itu dengan kepatuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah membantah, tidak pernah mencoba kabur, dan tidak pernah mengadu kepada siapapun, seolah-olah dia memang tidak punya tempat mengadu. Tetangga sekitar pun tidak ada yang tahu karena Maya dilarang keluar pagar rumah kecuali ditemani Ibu Ratna. Namun, di balik semua drama rumah tangga yang klise itu, ada sebuah rencana jahat yang jauh lebih besar dan mengerikan sedang dirajut oleh Rian dan ibunya. Keluarga Adhitama sebenarnya sedang berada di ambang kebangkrutan. Gaya hidup mewah mereka ditopang oleh utang yang menggunung. Jalan pintas yang mereka ambil adalah bekerja sama dengan kartel narkoba internasional untuk mencuci uang hasil penjualan obat-obatan terlarang. Mereka membutuhkan tumbal. Seseorang yang tidak memiliki latar belakang. Seseorang yang jika hilang atau dipenjara tidak akan ada yang mencari. Seseorang seperti Maya. 6 bulan yang lalu, rencana itu mulai dieksekusi. "Maya, tanda tangan di sini," perintah Rian suatu pagi, menyodorkan tumpukan dokumen tebal di meja makan. "Ini apa, Mas?" tanya Maya polos, memegang pulpen dengan ragu. "Ini pembukaan rekening tabungan masa depan dan beberapa aset properti. Aku mau kasih hadiah buat kamu, supaya kalau aku kenapa-napa, kamu punya pegangan. Tanda tangan saja semua yang aku tandai." Bohong Rian dengan wajah meyakinkan. Maya, dengan wajah berbinar haru, menandatangani puluhan lembar dokumen itu tanpa membacanya. "Terima kasih, Mas Rian. Mas baik sekali sama Maya." Ibu Ratna yang duduk di ujung meja tersenyum miring sambil menyeruput tehnya. Dalam hati, wanita tua itu menertawakan kebodohan menantunya. Tanpa Maya sadari, tanda tangan itu adalah vonis kematiannya sendiri. Dokumen itu berisi persetujuan pembukaan rekening untuk menampung aliran dana ilegal, pengalihan tanggung jawab perusahaan fiktif, hingga surat kuasa yang memberikan akses penuh pada Rian untuk mengelola akun tersebut atas nama Maya. Malam itu, di kamar utama, Rian dan Ibu Ratna merayakan keberhasilan tahap pertama rencana mereka dengan segelas anggur mahal. "Anak panti itu benar-benar bodoh," kekeh Ibu Ratna.
Dia tanda tangan begitu saja tanpa tanya. Tenang saja, Bu. Sahut Rian sambil memutar gelas anggurnya. Sebentar lagi aliran dana 50 miliar dari kartel Kolombia akan masuk rekening atas nama dia. Begitu uangnya masuk, kita tarik tunai dan pindahkan ke akun offshore kita di Panama. Setelah itu, kita laporkan dia ke polisi atas tuduhan penggelapan dan pencucian uang. Lalu bagaimana dengan rencana pernikahanmu dengan putri Pak Menteri itu? Rian tersenyum licik. Begitu Maya dipenjara dan diceraikan, jalan aku menikahi Karina akan mulus. Dengan koneksi bapaknya Karina, bisnis, bawah tanah, kita akan semakin aman. Maya hanyalah batu loncatan yang akan membusuk di penjara seumur hidupnya. Mereka tertawa puas, membayangkan masa depan gemilang di atas penderitaan orang lain. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata, setiap rencana, dan setiap kekejaman yang mereka lakukan terhadap Maya, sebenarnya sedang dicatat dalam sebuah buku besar pembalasan yang tidak pernah mereka duga. Maya, si gadis yatim piatu yang bodoh dan penurut itu, menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap daripada kejahatan mereka. Selama 2 tahun ini, Maya telah memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Dia membiarkan dirinya dihina, disuruh mencuci baju, dibentak, bahkan diselingkuhi di depan matanya sendiri. Semua itu dia telan bulat-bulat demi satu tujuan. Dia bukan sekadar korban. Dia adalah bom waktu yang sedang berdetak, menunggu saat yang tepat untuk meledakkan seluruh kebohongan keluarga Adhitama hingga tak bersisa. Saat Rian dan ibunya tidur nyenyak dalam keserakahan mereka, Maya seringkali terjaga, menatap langit-langit kamar pelayannya yang sempit dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Tatapan dingin, tajam, dan mematikan. Kilas balik 2 tahun ini bukanlah kisah tentang seorang istri yang teraniaya, melainkan kisah tentang seekor serigala yang menyamar menjadi domba di tengah kawanan hiena, sabar menunggu leher mangsanya terbuka lebar untuk diterkam. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah megah keluarga Adhitama tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Hanya terdengar suara dengkuran halus dari kamar utama di lantai 2. Di kamar itu, Rian tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka, lelah setelah seharian merayakan keberhasilan rencana jahatnya bersama ibunya. Di matanya, dunia sudah berada dalam genggamannya. Dia merasa sebagai raja yang tak tersentuh. Namun, di kamar pelayan yang sempit dan pengap di bagian belakang rumah, sebuah transformasi drastis sedang terjadi. Maya, yang sepanjang hari terlihat menangis sesenggukan dan gemetar ketakutan di hadapan mertuanya, kini duduk tegak di tepi ranjang. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi bahu yang merosot karena beban hidup. Wajahnya yang tadi terlihat bodoh dan pasrah, kini berubah total. Sorot matanya tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Layaknya seekor predator yang sedang mengamati mangsanya dari kegelapan. Postur tubuhnya tegap, memancarkan aura dominasi yang selama 2 tahun ini ia kubur dalam-dalam. Maya, atau lebih tepatnya, Agen Lara, menghela napas panjang. Dia meregangkan otot lehernya yang kaku karena seharian harus menunduk. 2 tahun, gumamnya pelan. Suaranya jernih dan tegas. Jauh berbeda dari suara cicitan tikus yang biasa ia gunakan di depan Rian. Aktingku semakin membaik, tapi kebodohan mereka benar-benar menguji kesabaranku. Wanita itu beranjak dari kasur tipisnya. Langkah kakinya begitu ringan, nyaris tanpa suara. Dia bergerak menuju sebuah lemari tua yang reot di sudut kamar. Dengan gerakan tangan yang terlatih, dia meraba bagian bawah lemari tersebut, menekan sebuah panel kayu yang tersembunyi. Klik! Sebuah kompartemen rahasia terbuka. Di dalamnya, tidak ada perhiasan atau uang simpanan. Yang ada hanyalah sebuah laptop tipis berwarna hitam pekat dengan spesifikasi militer, beberapa kabel pemindai, dan alat penyadap berukuran mikro. Lara menyalakan laptop itu. Layarnya menyala redup, menampilkan barisan kode enkripsi yang rumit. Jari jemarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan luar biasa. Kontras dengan Maya, yang bahkan berpura-pura bingung cara menyalakan microwave. Identitas asli Maya adalah Lara, agen tingkat 1 dari unit khusus intelijen negara yang bergerak di bawah bayang-bayang hukum untuk menangani kejahatan terorganisir kelas kakap. Misi utamanya bukanlah menjadi istri Rian,
melainkan membongkar sindikat pencucian uang internasional yang menjadikan keluarga Adhitama sebagai salah satu simpul utamanya. Keluarga ini licin. Mereka selalu lolos dari jerat hukum karena menyuap pejabat. Namun mereka membuat kesalahan fatal, meremehkan seorang wanita yang mereka anggap lemah. Lara memasang earphone di telinganya. Dia sedang mendengarkan rekaman suara yang berhasil disadapnya siang tadi. Terdengar suara Rian dan Ibu Ratna yang sedang tertawa. Besok kita pastikan racun itu ada di tasnya. Jaksa Agung Muda sudah setuju dengan harga yang kita tawarkan. Suara Rian terdengar jelas melalui alat penyadap seukuran kancing baju yang ditempelkan Lara di bawah meja kerja Rian saat dia berpura-pura memungut remah makanan. Lara mengetikkan sesuatu di laptopnya. Bukti rekaman 457. Konspirasi penyuapan dan rencana pengebakan. Tersimpan. Malam itu, tugas Lara belum selesai. Dia harus menyalin data harddisk dari komputer pribadi Rian di ruang kerjanya. Rian, dalam keangkuhannya, memang mengunci ruang kerjanya. Tapi kunci standar seperti itu bagi Lara hanyalah mainan anak kecil. Dengan mengenakan pakaian serba hitam yang membalut tubuh rampingnya, Lara menyelinap keluar kamar. Dia bergerak menyusuri lorong rumah yang gelap. Dia hafal setiap titik di mana lantai kayu akan berderit, sehingga dia bisa menghindarinya dengan presisi sempurna. Tidak ada suara langkah kaki, bahkan napasnya pun teratur dan senyap. Sampai di depan ruang kerja Rian, Lara mengeluarkan sebatang kawat kecil. Dalam hitungan 3 detik, pintu itu terbuka. Dia masuk dan langsung menuju komputer utama. Tangan kirinya memasang flash disk khusus yang mampu menyedot data dalam hitungan menit. Sementara matanya waspada menatap pintu. Layar komputer menampilkan progres bar penyalinan data. 50%. 70%. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat di lorong. Jantung Lara berdetak sedikit lebih cepat. Namun bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang terpompa. Itu langkah kaki Rian. Suaminya itu terbangun. Langkah kaki itu semakin dekat. Gagang pintu mulai bergerak turun. Dalam situasi normal, pencuri biasa akan panik dan bersembunyi di bawah meja. Tapi Lara bukan pencuri biasa. Dia tahu bersembunyi justru akan membuatnya terlihat bersalah jika ketahuan. Dia harus melakukan hal yang paling tidak masuk akal, namun paling masuk akal bagi karakter, Maya. Lara dengan cepat mencabut flash disk tepat saat proses selesai, menyembunyikannya di balik ikat rambutnya, lalu menyambar kemoceng yang tergeletak di atas meja. Pintu terbuka. Lampu ruangan dinyalakan. "Siapa di sana?" bentak Rian dengan suara serak khas bangun tidur. Matanya membelalak kaget melihat istrinya ada di ruang kerjanya yang sakral. Maya berbalik perlahan. Wajah dingin Lara sudah lenyap seketika, berganti dengan wajah Maya yang polos, bermata bulat, dan terlihat ketakutan setengah mati. Dia memegang kemoceng dengan tangan gemetar. Maaf, Mas Rian." Cicit Maya sambil menunduk dalam-dalam. "Ngapain kamu di sini malam-malam?" Rian melangkah maju dengan wajah merah padam. Tangannya sudah terkepal siap memukul. "Aku kan sudah bilang, ruangan ini terlarang buat kamu." "Maaf, Mas." Maya mulai terisak pelan. Tadi Maya mimpi buruk. Maya takut ibu marah kalau besok debu di meja Mas Rian belum bersih. Jadi Maya pikir, Maya bersihkan sekarang saja biar besok ibu senang. Rian tertegun sejenak. Alasan itu begitu bodoh, begitu menyedihkan, dan begitu khas Maya. Dia mendengus kasar. Rasa curiganya menguap digantikan rasa jijik dan superioritas. Dia melihat istrinya yang gemetar memegang kemoceng di jam 3 pagi hanya karena takut dimarahi ibunya. "Dasar perempuan gila," umpat Rian sambil menoyor kepala Maya. "Otak kamu itu isinya cuma nyuci sama nyapu ya? Sampai tengah malam pun yang dipikirin cuma debu. Bikin kaget saja." "Maaf, Mas. Jangan pukul Maya." Mohon Maya dengan air mata buatan yang mengalir sempurna. "Keluar sana. Bikin hilang ngantuk saja," usir Rian kasar. Dia bahkan tidak mengecek komputernya karena dia yakin Maya tidak akan paham cara menyalakannya, apalagi meretasnya. Maya mengangguk patuh dan buru-buru keluar dari ruangan itu. Namun,
Begitu pintu tertutup di belakangnya dan Rian kembali mematikan lampu, senyum miring tersungging di bibir Maya. Sangat tipis, namun mematikan. Target berhasil dikelabui. Data aman. Batinnya. Dia kembali ke kamar pelayannya. Di sana, Lara melakukan ritual terakhir malam itu. Dia menyalakan lampu tidur pintar di samping kasurnya. Bagi orang awam, itu hanya lampu tidur biasa yang berkedip-kedip karena korsleting. Namun, kedipan itu memiliki pola ritmis. Panjang, pendek, panjang, panjang. Itu adalah kode Morse visual yang ditransmisikan melalui jendela kamarnya yang menghadap langsung ke sebuah gedung apartemen di seberang jalan, tempat tim pengawas Interpol bersiaga. Pesan yang dikirimkan Lara singkat namun padat. Bukti lengkap. Besok hari haji inisiasi protokol ekstraksi. Di seberang sana, seorang pengamat dengan teropong binokular mencatat pesan itu dan segera menghubungi markas pusat. Jaring perangkap sudah terpasang sempurna. Rian dan ibunya mengira mereka adalah dalang yang sedang mengatur pertunjukan boneka, tanpa menyadari bahwa boneka yang mereka mainkan sebenarnya memiliki mata yang merekam segalanya, dan tangan yang siap memotong tali kapan saja. Malam itu, Lara tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Karena dia tahu, besok adalah hari di mana sandiwara ini akan berakhir. Hari yang ditunggu-tunggu itu tiba dengan suasana yang aneh. Sejak pagi, rumah keluarga Adhitama terasa lebih sibuk dari biasanya. Ibu Ratna terlihat sibuk menelepon sana-sini dengan nada suara rendah. Sementara Rian tampak gelisah namun berusaha terlihat ceria secara berlebihan. Bagi Maya, ini adalah babak terakhir dari naskah panjang yang ia mainkan. Dia tahu persis apa yang akan terjadi. Berdasarkan data yang ia sadap, hari ini adalah hari di mana Rian akan menjebaknya secara resmi. Sore itu, Rian mengajak Maya duduk di ruang tamu. Ini adalah kejadian langka. Mei, nanti malam ada polisi yang mau datang, kata Rian dengan nada lembut yang dibuat-buat. Dia menggenggam tangan Maya, mencoba menyalurkan rasa tenang palsu. Polisi? Kenapa? Mas? Ada apa? Tanya Maya dengan mata membulat, berpura-pura panik. Tenang saja. Itu cuma pemeriksaan rutin perusahaan. Ada sedikit masalah administrasi. Kamu tidak usah khawatir. Dusta Rian. Oh iya, nanti kalau mereka tanya-tanya, kamu diam saja ya. Biar aku yang bicara. Kamu kan tidak mengerti apa-apa soal bisnis. Iya, Mas. Maya takut sama polisi. Jawab Maya sambil meremas ujung bajunya. Saat Rian pergi ke dapur untuk mengambil minum, Maya melihat tas tangannya tergeletak di meja. Sudut matanya yang tajam menangkap gerakan Rian sebelumnya. Suaminya itu baru saja memasukkan sebuah botol kecil ke dalam kantong samping tas milik Maya. Itu adalah barang buktinya. Botol racun arsenik sisa yang digunakan untuk meracuni Pak Gunawan, rekan bisnis yang menolak bekerja sama dengan sindikat mereka. Rian berencana membuang barang bukti itu dengan cara menaruhnya di tas Maya, seolah-olah Maya lah pelakunya. Alih-alih membuang botol itu, Maya membiarkannya. Dia justru merapikan posisi tasnya agar botol itu lebih mudah ditemukan. Dia membiarkan dirinya masuk ke dalam jebakan itu dengan kesadaran penuh. Ini adalah bagian dari prosedur untuk menangkap basah Rian atas tuduhan memfitnah dan merekayasa kasus, selain tuduhan pencucian uang. Pukul 7 malam, sirene mobil polisi memecah keheningan kompleks perumahan elit itu. Bukan hanya satu mobil, tapi 3 mobil patroli berhenti di depan pagar. Lampu rotator berwarna biru dan merah menyapu dinding rumah, menciptakan nuansa darurat yang mencekam. Pintu rumah diketuk dengan keras. Buka! Polisi! Ibu Ratna yang sedang duduk menonton TV langsung berakting kaget. Ya ampun! Ada apa ini Rian? Rian berlari membuka pintu. Segerombolan polisi berseragam lengkap masuk. Sayangnya, polisi-polisi ini bukanlah tim yang bekerja sama dengan Lara. Mereka adalah polisi lokal yang memang menerima laporan resmi dari Rian, lewat pengacara korupnya, tentang dugaan penyimpanan barang bukti di rumah itu. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menjadi pion dalam permainan Rian, sekaligus permainan Lara. Kami mendapat laporan bahwa ada barang bukti percobaan pembunuhan yang disembunyikan di rumah ini, kata komandan polisi itu tegas.
Silakan diperiksa. Pak, kami keluarga baik-baik. Tidak mungkin ada barang seperti itu, kata Rian dengan wajah sok suci. Dia melirik sekilas ke arah tas Maya yang ada di meja. Tapi, kalau Bapak mau periksa, silakan periksa semua barang. Termasuk punya istri saya. Polisi mulai menggeledah. Dengan arahan yang seolah, kebetulan, salah satu petugas membuka tas Maya. Komandan, saya menemukan sesuatu. Seru petugas itu sambil mengangkat botol kecil bening berisi cairan kekuningan menggunakan sarung tangan lateks. Ruangan itu hening seketika. Rian menutup mulutnya dengan tangan, berpura-pura syok berat. Ibu Ratna langsung berdiri dan menunjuk Maya dengan jari gemetar. Ya Tuhan! Maya, jadi benar kamu yang meracuni Pak Gunawan? Teganya kamu, teriak Ibu Ratna histeris. Selama ini kami merawat kamu, memberi makan kamu, ini balasan kamu. Kamera wartawan, yang entah bagaimana sudah dikoordinasikan oleh Rian untuk menunggu di luar pagar, mulai merangsek mendekat ke pintu yang terbuka, memotret momen penangkapan dramatis itu. Maya berdiri mematung. Wajahnya pucat. Dia membiarkan air mata mengalir di pipinya, menyempurnakan peran korban yang teraniaya. Bukan itu bukan punya Maya. Maya tidak tahu apa-apa. Isaknya. Sudah. Jangan banyak alasan. Borgol dia. Perintah komandan polisi. Dua petugas memegang lengan Maya kasar, memaksanya berbalik. Klik. Borgol besi dingin mengunci kedua pergelangan tangannya di belakang punggung. Rian mendekati Maya yang sedang digiring keluar. Dia menatap istrinya dengan tatapan yang bagi orang lain terlihat seperti suami yang kecewa, tapi bagi Maya, itu adalah tatapan penuh kemenangan yang mengejek. Aku kecewa sama kamu, Mei, bisik Rian pelan, namun cukup jelas di telinga Maya. Nikmati hidupmu di penjara. Saat itulah, untuk sepersekian detik, Maya mengangkat wajahnya. Dia menatap lurus ke dalam mata Rian. Tidak ada ketakutan di sana. Tatapan Maya kosong, datar, namun menusuk hingga ke tulang sumsum. Rian sempat tersentak mundur sedikit melihat tatapan itu. Dia mengira itu adalah tatapan keputusasaan orang yang sudah kehilangan segalanya. Dia salah besar. Itu adalah tatapan seorang pemburu yang memastikan mangsanya sudah masuk sepenuhnya ke dalam kandang sebelum pintu dikunci. Saat digiring menuju mobil polisi di tengah sorotan lampu kamera wartawan yang menyilaukan, Maya melakukan satu gerakan kecil yang luput dari perhatian semua orang. Ibu jari tangannya menekan tombol tersembunyi di balik jam tangan murah berbahan karet yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam itu bukan jam pasar loak seperti yang sering diejek Ibu Ratna. Itu adalah transponder darurat. Sinyal terkirim. Di markas komando taktis yang berjarak 5 km dari sana, sebuah lampu indikator di layar besar berubah dari merah menjadi hijau. Sinyal diterima. Lapor seorang operator. Agen Lara sudah dalam kustodi. Proses hukum dimulai. Siapkan tim Alpha untuk penjemputan di pengadilan besok. Kita akan lakukan pengungkapan publik sesuai rencana. Maya dimasukkan ke dalam mobil polisi. Pintu ditutup. Dari balik kaca jendela yang gelap, dia melihat Rian dan Ibu Ratna berpelukan di teras rumah, dihibur oleh para tetangga. Mereka terlihat lega. Mereka pikir masalah mereka sudah selesai. Mereka pikir sampah telah dibuang ke tempatnya. Maya menyandarkan kepalanya ke jok mobil yang keras. Sudut bibirnya terangkat sedikit. Tertawalah selagi bisa. Rian, Ibu, batinnya dingin. Nikmati malam terakhir kalian tidur di kasur empuk. Karena besok, panggung persidangan itu bukan milik kalian. Panggung itu milikku. Mobil polisi melaju membelah malam, membawa Maya menuju sel tahanan sementara. Tapi bagi Lara, perjalanan ini bukanlah perjalanan menuju penjara, melainkan perjalanan menuju garis finish sebuah misi panjang yang melelahkan. Besok, topeng akan dibuka, dan badai yang sesungguhnya akan menghantam keluarga Adhitama tanpa ampun. Kembali ke ruang sidang yang pengap dan penuh sesak. Udara terasa semakin berat seiring detik-detik menuju pembacaan putusan sela. Ratusan pasang mata tertuju pada hakim ketua yang sedang membolak-balik berkas perkara dengan kening berkerut. Di kursi pesakitan, Maya masih menunduk,
memainkan peran sebagai wanita yang hancur lebur mentalnya. Bahunya yang gemetar memancing rasa iba dari sebagian kecil pengunjung, namun mayoritas masih menatapnya dengan jijik. Di barisan depan, Rian Adhitama sudah melonggarkan dasinya sedikit. Dia merasa gerah, bukan karena suhu ruangan, melainkan karena ketidaksabaran. Dia ingin palu itu segera diketuk. Dia ingin mendengar hakim mengucapkan kalimat, terdakwa ditahan, dan aset disita. Di sampingnya, Ibu Ratna sudah menyiapkan tisu baru, bersiap untuk adegan menangis histeris babak kedua saat vonis dibacakan nanti. Saudara Jaksa Penuntut Umum, suara hakim ketua memecah keheningan. Apakah ada bukti tambahan yang ingin diajukan sebelum saya mengambil keputusan? Jaksa yang gemuk itu berdiri dengan senyum angkuh. Tidak ada, Yang Mulia. Bukti CCTV, rekam jejak transaksi bank, dan botol racun yang ditemukan di tas terdakwa sudah lebih dari cukup untuk membuktikan betapa keji dan berbahayanya wanita ini. Kami memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan hukuman maksimal. Hakim mengangguk pelan. Dia baru saja akan membuka mulut untuk membacakan putusannya ketika tiba-tiba pintu utama ruang sidang didobrak dari luar. Brak! Suara dentuman pintu kayu jati yang berat itu membuat seluruh ruangan tersentak. Rian menoleh dengan kesal, mengira ada demonstran yang masuk. Wartawan yang tadinya mengantuk langsung sigap mengarahkan kamera ke pintu. Namun, yang masuk bukanlah demonstran, bukan pula pengacara terlambat. Dua orang petugas berseragam militer lengkap dengan baret merah melangkah masuk dengan tegap. Langkah kaki mereka yang mengenakan sepatu laras beradu keras dengan lantai marmer, menciptakan irama intimidasi yang instan. Mereka tidak membawa senjata laras panjang, namun aura yang mereka pancarkan jauh lebih menakutkan daripada polisi penjaga sidang biasa. Di tangan salah satu petugas itu, terdapat sebuah map tebal berwarna hitam dengan segel lilin merah menyala di tengahnya, lambang kerahasiaan negara tingkat tinggi. Suasana ruang sidang yang tadinya riuh mendadak sunyi senyap. Bahkan lala terbang pun mungkin akan terdengar. Jaksa Penuntut Umum ternganga, bingung melihat intrusi yang tidak ada dalam skenarionya. Petugas itu berjalan lurus melewati barisan pengunjung, melewati Rian dan ibunya yang melongo, melewati meja jaksa, dan berhenti tepat di depan meja majelis hakim. Tanpa kata, dia menyerahkan map hitam itu kepada hakim ketua. Dokumen negara. Prioritas Alpha. Untuk dibaca sekarang, ucap petugas itu dengan suara datar namun tegas yang menggema di ruangan tanpa perlu mikrofon. Hakim ketua, seorang pria tua yang biasanya tenang, tampak gemetar saat menerima map itu. Dia mengenali lambang di segelnya. Itu bukan lambang kepolisian, bukan lambang kejaksaan. Itu adalah lambang Badan Intelijen Negara yang digabungkan dengan stempel khusus Interpol Divisi Kejahatan Terorganisir. Hakim membuka segel itu dengan hati-hati. Dia menarik keluar selembar kertas yang dicetak di atas kertas khusus anti fotokopi. Saat matanya mulai membaca baris demi baris tulisan di sana, ekspresi wajahnya berubah drastis. Matanya membelalak lebar. Wajahnya memucat, lalu memerah, lalu kembali pucat. Dia menatap kertas itu, lalu menatap Maya yang masih menunduk, lalu kembali menatap kertas itu seolah tidak percaya dengan apa yang dibacanya. Keringat dingin mulai menetes di pelipis hakim ketua. Dia meletakkan kertas itu perlahan, seolah kertas itu terbuat dari kaca yang mudah pecah. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Rian mulai gelisah. Firasat buruk menyelinap di hatinya. Ada apa ini? Kenapa hakim terlihat ketakutan? Bisiknya pada ibunya. Mungkin surat dari pejabat kenalan kita untuk memperberat hukuman Maya. Bisik Ibu Ratna mencoba optimis, meski tangannya mulai dingin. Hakim ketua menegakkan punggungnya. Dia memandang berkeliling ruangan. Tatapannya kini berbeda. Tidak ada lagi keraguan. Dia menatap jaksa penuntut umum dengan tatapan tajam yang membuat jaksa itu menciut. Saudara jaksa, suara hakim bergetar menahan amarah yang tertahan. Apakah Anda menyadari siapa yang Anda tuntut hari ini? Jaksa itu tergagap. Tentu saja, Yang Mulia. Terdakwa Maya Adhitama, seorang ibu rumah tangga yang... Cukup. Potong hakim keras.
Palu diketuk 1 kali dengan keras. Tuntutan ini batal demi hukum. Saya ulangi, batal demi hukum. Ruang sidang meledak. Wartawan saling bertanya. Pengunjung berteriak bingung. Rian berdiri dari kursinya. Lupa pada akting sedihnya. Keberatan. Yang mulia. Apa maksudnya batal? Dia pembunuh. Buktinya jelas. Teriak Rian lantang. Hakim ketua menoleh perlahan ke arah Rian. Tatapannya penuh dengan rasa jijik yang tak ditutup-tutupi. Duduk, saudara saksi. Atau saya perintahkan petugas untuk menyeret Anda keluar. Rian terduduk kembali. Lemas. Dia belum pernah melihat hakim semarah ini. Hakim kemudian mengalihkan pandangannya ke kursi terdakwa. Kepada wanita berbaju oranye yang duduk di sana. Nada suaranya berubah drastis menjadi sangat hormat. Bahkan sedikit takut. Dan untuk terdakwa. Hakim berhenti sejenak. Menelan ludah. Atau haruskah saya panggil dengan sebutan yang tertera di dokumen ini? Komandan Lara? Nama itu menggantung di udara seperti petir di siang bolong. Rian mengerutkan kening. Lara? Siapa Lara? Hakim melanjutkan, mengabaikan kebingungan massa. Bisakah Anda jelaskan kepada pengadilan ini, mengapa sidik jari Anda terdaftar dalam database rahasia sebagai agen tingkat 1 dengan imunitas diplomatik penuh, dan bukan sebagai Maya, istri dari terdakwa? Jantung Rian berhenti berdetak sesaat. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini berubah menjadi seputih kertas. Dia menoleh patah-patah ke arah istrinya. Ibu Ratna di sebelahnya menjatuhkan tasbih yang dipegangnya. Mulut wanita tua itu menganga. Tapi tidak ada suara yang keluar. Imunitas diplomatik? Agen tingkat 1? Komandan? Kata-kata itu berputar di kepala Rian. Tapi otaknya menolak memprosesnya. Maya. Istrinya yang bodoh? Istri yang tidak bisa membedakan mana lengkuas mana jahe? Istri yang menangis hanya karena dibentak soal cucian baju? Tidak mungkin. Desis Rian. Ini pasti salah. Hakim pasti sudah gila. Suasana hening yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Semua mata kini tertuju pada sosok di kursi pesakitan. Mereka menunggu jawaban. Mereka menunggu penyangkalan. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah momen yang akan menghantui mimpi buruk Rian seumur hidupnya. Wanita yang mereka kenal sebagai Maya itu tidak menjawab dengan kata-kata cengeng. Dia tidak lagi gemetar. Perlahan, sangat perlahan, dia mengangkat kepalanya. Rambut yang menutupi wajahnya disibakkan ke belakang telinga dengan gerakan yang tenang dan elegan. Saat wajah itu terangkat sepenuhnya, Rian merasa seperti melihat orang asing. Itu wajah Maya. Tapi ekspresi itu bukan milik Maya. Tidak ada mata sembab. Tidak ada bibir gemetar. Yang ada hanyalah tatapan mata yang dingin, tajam, dan mematikan. Tatapan seorang predator puncak yang baru saja memutuskan untuk berhenti bermain dengan makanannya. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman miring yang mengerikan. Terima kasih, Yang Mulia. Suara wanita itu terdengar jernih, berat, dan berwibawa. Sangat berbeda dengan suara cicitan Maya yang selama ini Rian dengar. Maaf membuat Anda menunggu lama untuk membuka amplop itu. Saya hanya ingin memastikan semua tikus berkumpul di satu lubang sebelum perangkap ditutup. Rian merasakan darahnya membeku. Dia mencengkeram lengan ibunya dengan kuat. Bu, itu bukan Maya. Ibu Ratna hanya bisa gemetar. Menatap sosok menantunya yang kini terlihat seperti raksasa yang siap menginjak mereka. Ketakutan purba merambat naik dari ujung kaki ke ulu hatinya. Sandiwara mereka telah hancur. Digantikan oleh realitas yang jauh lebih menakutkan daripada penjara sekalipun. Transformasi itu terjadi dalam hitungan detik. Namun efeknya membekukan waktu. Maya, atau kini, Komandan Lara, berdiri dari kursi terdakwa. Gerakannya bukan gerakan orang yang sedang diadili. Dia berdiri dengan postur tegap sempurna. Bahu ditarik ke belakang, dagu diangkat tinggi. Rompi tahanan oranye yang kusam itu tiba-tiba tidak lagi terlihat seperti baju penjara, melainkan seperti jubah perang yang menutupi identitas aslinya. Dia menatap Rian dan Ibu Ratna yang duduk mematung di barisan depan.
Tatapan itu bukan tatapan istri kepada suami, melainkan tatapan seorang hakim kepada terpidana mati. "Cukup sandiwaranya, Yang Mulia," ucap Lara lantang. Suaranya menguasai seluruh ruangan tanpa perlu berteriak. Dia menatap Rian lurus tepat di manik matanya. Target utama dan target sekunder sudah masuk dalam jangkauan konfirmasi visual. Operasi Istri Bodoh dinyatakan selesai. "Maya, apa-apaan kamu?" Rian akhirnya menemukan suaranya. Berdiri dengan panik. "Jangan ngawur kamu. Kamu itu cuma anak panti asuhan yang aku pungut. Jangan berlagak gila." Lara tertawa kecil. Tawa yang kering dan meremehkan. "Anak panti asuhan? Rian. Rian, kau bahkan tidak pernah mengecek panti asuhan itu, kan? Panti asuhan, kasih bunda. Yang kau datangi itu adalah Safe House intelijen yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 90-an. Kau terlalu sibuk merasa hebat sampai lupa melakukan riset dasar." Sebelum Rian sempat membalas, Lara mengangkat tangan kanannya ke udara, lalu mengepalkan tinjunya. Itu adalah sinyal taktis. Braak. Kali ini bukan pintu depan yang terbuka, melainkan pintu samping dan pintu belakang ruang sidang yang didobrak secara bersamaan. Kaca jendela di lantai atas pecah berhamburan saat tali-tali rapeling meluncur turun. "Suat! Get down! Get down!" Teriakan komando yang keras memenuhi ruangan. Satu peleton pasukan khusus berseragam hitam lengkap dengan rompi anti peluru, helm taktis, dan senjata otomatis menyerbu masuk. Mereka bergerak dengan presisi mematikan, menyebar ke seluruh sudut ruangan, mengamankan perimeter. Pengunjung sidang berteriak histeris dan tiarap di bawah kursi. Wartawan yang ketakutan tapi penasaran tetap merekam dari balik meja. Seorang pria bertubuh tegap dengan seragam kapten polisi melangkah masuk di tengah kekacauan itu. Dia tidak mengenakan penutup wajah. Wajahnya keras, rahangnya tegas. Itu adalah Kapten Aris, rekan satu tim Lara. Di tangannya bukan senjata yang dia pegang, melainkan sepasang borgol perak yang berkilau. Kapten Aris tidak menghampiri Lara di kursi terdakwa. Dia berjalan lurus. Matanya terkunci pada satu target. Dia menghampiri Rian. "Rian Adhitama." Suara Aris berat. "Anda ditangkap atas tuduhan pencucian uang lintas negara, perdagangan narkotika golongan 1, pemalsuan dokumen negara, percobaan pembunuhan berencana, dan konspirasi melawan pejabat negara." "Apa?" "Tidak. Saya korban di sini. Istri saya yang jahat." Rian mundur ketakutan, menunjuk-nunjuk Lara. "Tangkap dia. Dia yang meracuni Pak Gunawan." Lara melangkah keluar dari area terdakwa. Dia berjalan santai mendekati meja jaksa penuntut yang kini menggigil ketakutan. Dengan tenang, Lara mengambil alih mikrofon di meja itu. Dia merogoh saku rompi oranyenya, yang seharusnya kosong, dan mengeluarkan sebuah ponsel hitam canggih yang selama ini dia sembunyikan dengan trik sulap sederhana. "Operator, sambungkan ke layar utama," perintah Lara ke ponselnya. Layar proyektor besar di ruang sidang berkedip, lalu menampilkan sebuah video dengan kualitas definisi tinggi. Video itu memperlihatkan ruang kerja Rian. Terlihat jelas Rian sedang duduk di mejanya, berbicara dengan seseorang di telepon. "Tenang saja, Pak Jaksa, sudah saya suap 2 miliar. Rekening Maya sudah saya isi dana dari kartel Kolombia. Begitu dia masuk penjara, kita habisi dia pelan-pelan di dalam sel biar terlihat seperti bunuh diri." Suara Rian di video itu terdengar jernih, tanpa distorsi. Penonton sidang terkesiap. Wartawan langsung mengarahkan kamera ke layar. Video berganti. Kali ini menampilkan Ibu Ratna di dapur, sedang menuangkan bubuk putih ke dalam botol kecil, botol yang sama yang dijadikan barang bukti. Sedikit saja arseniknya. Jangan sampai mati langsung. Biar dia sakit perut dulu saat makan malam. Jadi tuduhannya percobaan pembunuhan. Kalau mati langsung nanti polisi curiga. Gumam Ibu Ratna di video itu sambil tersenyum keji. Wajah Ibu Ratna di kursi pengunjung berubah menjadi abu-abu. Dia merasa dunia berputar. Lututnya lemas, dan dia ambruk kembali ke kursi. Napasnya tersengal-sengal. Itu editan.
Itu bohong, jeritnya parau. Lara berdiri di tengah ruangan, menatap mertuanya dengan pandangan merendahkan. Kamera pengintai mikro, Bu Ratna, terpasang di bros yang sering ibu pakai, di lampu dapur, dan di kancing kemeja Rian. Kalian pikir saya membersihkan rumah setiap hari karena saya rajin? Saya sedang memetakan setiap inci rumah itu untuk memasang bag. Rian menggelengkan kepalanya. Air mata ketakutan mulai mengalir. Siapa kamu sebenarnya? Tanyanya lirih. Suaranya pecah. Maya, kamu cinta aku kan? Kita sudah menikah 2 tahun. Lara tertawa lagi. Kali ini tidak ada humor sama sekali dalam tawanya. Dia mendekati Rian, menatapnya dari jarak yang sangat dekat. Rian bisa melihat pantulan wajahnya yang hancur di mata Lara yang bening dan dingin. Cinta. Lara memiringkan kepalanya. Rian, dengar baik-baik. Tugas saya adalah observasi dan infiltrasi. Emosi adalah variabel yang tidak ada dalam kamus misi saya. Setiap kata, sayang, setiap pelukan, setiap kali aku memijat kakimu sepulang kerja, itu semua adalah naskah. Naskah yang kubuat agar kau merasa aman dan menandatangani dokumen-dokumen ilegal itu di depan mataku. Lara mencondongkan tubuhnya, berbisik tepat di telinga Rian. Kau tidak pernah menikahi Maya. Maya tidak pernah ada. Kau menikahi hantu yang dikirim untuk menghancurkanmu. Borgol mereka, perintah Kapten Aris. Petugas SWAT langsung menyergap Rian dan Ibu Ratna. Rian meronta-ronta, berteriak-teriak memanggil pengacaranya, tapi tidak ada gunanya. Dia dibanting ke lantai. Tangannya ditarik paksa ke belakang punggung. Suara klik borgol terdengar seperti musik terindah di telinga para pengunjung sidang yang kini mulai bersorak mencemooh keluarga Adhitama. Penipu! Pembunuh! Teriak pengunjung. Ibu Ratna diseret keluar sambil menangis meraung-raung, memohon ampun pada Maya. Maya! Tolong ibu! Nak! Ibu hilaf! Maya! Lara tidak menoleh sedikit pun. Dia berdiri tegak, memunggungi mantan, keluarganya, yang sedang diseret menuju kehancuran mereka. Dia melepas ikatan rambutnya, membiarkan rambut panjangnya tergerai indah. Dia melepas rompi oranye tahanan itu dan melemparkannya ke lantai dengan jijik, memperlihatkan kemeja taktis hitam ketat yang dia kenakan di baliknya. Kapten Aris menghampiri Lara, tersenyum bangga. Akting yang brilian, Komandan. Oscar layak diberikan padamu. Lara menghela napas panjang, seolah melepas beban berat yang menumpuk selama 2 tahun. Aku butuh kopi, Riz. Kopi hitam, tanpa gula. Menjadi istri bodoh selama 730 hari membuat otakku terasa tumpul. Semua aset Adhitama sudah dibekukan semenit yang lalu. Jaringan kartel mereka di pelabuhan juga sedang digerebek sekarang, lapor Aris. Lara mengangguk. Dia melihat ke arah hakim yang masih bengong di kursinya. Yang mulia, kata Lara sambil memberi hormat singkat ala militer. Maaf atas kekacauan ini. Ruang sidang ini sekarang adalah TKP. Tim saya akan mengambil alih. Tanpa menunggu jawaban, Lara berbalik dan berjalan menuju pintu keluar, diiringi oleh tatapan kagum dan takut dari seluruh orang di ruangan itu. Di belakangnya, layar proyektor masih menampilkan bukti-bukti kejahatan Rian, menjadi latar belakang runtuhnya sebuah dinasti kecil yang dibangun di atas keserakahan, yang hancur lebur hanya karena mereka salah memilih lawan. Sandiwara telah berakhir. Tirai ditutup. Dan sang nyonya tanpa nama, Mrs. Nobody, berjalan keluar dari panggung kemenangan menuju misi selanjutnya. 24 jam setelah kekacauan di ruang sidang, suasana telah berubah total. Tidak ada lagi kilatan lampu kamera, tidak ada lagi sorak-sorai pengunjung, dan tidak ada lagi kemewahan palsu yang selama ini melekat pada sosok Rian Adhitama. Lokasi kini berpindah ke lantai bawah tanah markas besar kepolisian, di sebuah ruangan berukuran 3x3 meter yang dikenal sebagai ruang interogasi khusus. Dindingnya dilapisi busa peredam suara berwarna abu-abu kusam. Satu-satunya sumber cahaya berasal dari lampu neon panjang yang berdengung lirih di langit-langit, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan. Di tengah ruangan, sebuah meja besi yang dipaku ke lantai menjadi pembatas antara dua dunia.
Rian duduk di sana. Penampilannya hancur lebur. Kemeja hitam mahal yang dipakainya kemarin kini kusut dan berbau keringat dingin. Rambutnya yang biasanya ditata rapi dengan pomade kini acak-acakan. Wajahnya yang tampan terlihat bengkak dan merah. Sisa-sisa tangisan histeris saat proses administrasi penahanan semalam. Kedua tangannya terborgol ke meja besi, membuatnya tidak bisa bergerak bebas. Dia terlihat seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi buruk, hanya untuk menyadari bahwa kenyataan yang dihadapinya jauh lebih mengerikan. Dia menunggu. Setiap detak jarum jam di dinding terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Pintu besi berat di depannya terbuka dengan suara berdecit yang menyilu. Rian mendongak cepat, berharap melihat pengacaranya atau mungkin ibunya. Namun, harapan itu pupus seketika. Yang masuk adalah Lara. Wanita itu tidak lagi memakai baju tahanan oranye, tidak pula memakai daster lusuh yang biasa dipakainya saat menjadi Maya. Lara mengenakan seragam taktis lengkap berwarna hitam pekat. Di lengan kanannya terpasang emblem Garuda emas, dan di dadanya tersemat lencana identitas bertuliskan, Komandan Lara, Unit Intelijen Khusus. Sepatu bot militernya berdentum tegas di lantai beton saat dia melangkah masuk. Rambutnya diikat kuda dengan rapi dan kencang, menonjolkan garis rahangnya yang tegas. Lara tidak membawa berkas tebal. Dia hanya membawa segelas kopi panas di tangan kanannya dan sebuah tablet tipis di tangan kirinya. Dia menarik kursi di seberang Rian, duduk dengan santai, lalu meletakkan kopi itu di meja. Aroma kopi hitam yang kuat menguar. Satu-satunya hal yang terasa normal di ruangan itu. "Apa kabar, Rian?" tanya Lara. Suaranya datar, tanpa emosi, seperti seorang dokter yang menanyakan kabar pasien yang sudah divonis mati. Rian menatap wanita di depannya dengan pandangan nanar. Otaknya masih sulit memproses bahwa sosok gagah dan dominan ini adalah istri yang selama 2 tahun tidur di sampingnya, atau lebih tepatnya, di kamar belakang rumahnya. "Maya." Rian memanggil dengan suara serak. "Nama saya Lara." Potong wanita itu cepat. Maya Adhitama sudah mati. Sebenarnya, dia tidak pernah hidup. Dia hanya karakter fiksi yang saya ciptakan. Rian menelan ludah yang terasa pahit. "Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Kita suami istri." Lara terkekeh pelan. Sebuah tawa sinis yang menusuk. Dia mengetuk layar tabletnya, lalu memutarnya agar Rian bisa melihat. Layar itu menampilkan diagram struktur organisasi sindikat narkoba internasional. Di pucuk pimpinan ada wajah seorang gembong narkoba Kolombia, dan tepat di bawahnya, terhubung garis merah tebal, ada foto Rian dan Ibu Ratna. "Kau bukan suamiku, Rian. Kau adalah target operasi Alpha 9. Jelas Lara dingin. "Kau dan ibumu adalah simpul utama pencucian uang kartel Los Sangre di Asia Tenggara. Kami sudah memantau kalian selama 5 tahun. Tapi kami butuh bukti fisik. Kami butuh akses ke ledger atau buku besar keuangan yang kau simpan di server pribadimu. Server yang tidak terhubung internet, yang hanya bisa diakses secara fisik." Rian terbelalak. "Jadi, pernikahan itu infiltrasi," jawab Lara singkat. "Cara termudah untuk masuk ke benteng pertahananmu adalah dengan diundang masuk lewat pintu depan. Kau mencari istri yang bodoh, yatim piatu, dan penurut agar mudah dikendalikan. Profil itu yang kami buat untuk Maya." Kau menelan umpan itu bulat-bulat. Rian menggelengkan kepala kuat-kuat. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Egonya hancur berkeping-keping. Dia yang selama ini merasa sebagai dalang, ternyata hanyalah wayang. Tapi 2 tahun. Lara. 2 tahun. Rian mencoba menyentuh sisi emosional, berharap ada sisa-sisa perasaan di hati wanita itu. "Apa semua itu bohong? Saat kita liburan ke Bali? Saat aku sakit demam dan kamu mengompresku semalaman? Saat aku membelikanmu kalung ulang tahun? Apa tidak ada sedikit pun rasa cinta?" Lara menatap Rian lurus-lurus. Tatapannya begitu kosong hingga membuat Rian menggigil. Tidak ada kebencian di sana. Yang ada hanyalah kehampaan profesionalisme yang mengerikan. "Rian,
kata Lara lembut namun mematikan. Saat di Bali, kau bertemu kurir narkoba di bar hotel sementara aku menunggu di lobi. Aku tidak menikmati liburan itu. Aku sedang memetakan wajah kurirmu. Saat kau sakit demam, aku merawatmu supaya kau cepat sembuh dan kembali bekerja. Karena kalau kau mati sakit, misiku gagal. Dan kalung itu. Lara merogoh saku celana taktisnya, mengeluarkan sebuah kalung emas dengan liontin hati. Dia melemparkannya ke meja besi. Tring! Di dalamnya ada penyadap suara mikro. Terima kasih sudah memberikannya padaku. Berkat kalung ini, aku bisa merekam percakapanmu dengan ibumu tentang rencana pembunuhan Pak Gunawan. Rian menatap kalung itu seolah melihat ular berbisa. Tubuhnya gemetar hebat. Pertahanannya runtuh total. Apa kau pernah mencintaiku walau sedikit? Tanya Rian lirih. Pertanyaan terakhir dari seorang pria yang harga dirinya sudah diinjak-injak. Lara menyesap kopinya pelan, menikmati rasa pahitnya, sebelum menjawab dengan nada final. Tugas saya adalah observasi dan netralisasi, bukan melibatkan perasaan, jawab Lara tegas. Setiap kata, aku cinta kamu, yang kuucapkan hanyalah naskah agar kau merasa aman dan terus menandatangani dokumen ilegal itu. Emosi adalah kelemahan, dan dalam bisnis ini, kelemahan berarti kematian. Kau kalah karena kau melibatkan emosi, keserakahan dan kesombonganmu. Rian menunduk dalam-dalam, bahunya berguncang. Dia menangis tanpa suara. Dia menyadari bahwa dia jatuh cinta pada bayangan, pada cermin yang memantulkan apa yang ingin dia lihat. Lalu, apa yang akan terjadi padaku? Tanya Rian putus asa. Lara berdiri, mengambil kembali tabletnya. Pasal berlapis. Rian. Pencucian uang, perdagangan narkotika internasional, percobaan pembunuhan berencana, penyuapan pejabat negara, dan pemalsuan identitas. Jaksa Agung sudah setuju untuk menuntut hukuman maksimal. Hukuman mati, atau paling ringan penjara seumur hidup tanpa remisi. Ibu, bagaimana ibu? Ibu Ratna sedang diinterogasi di ruangan sebelah, kata Lara sambil melirik ke arah dinding. Dia bernyanyi seperti burung kenari. Dia menyalahkanmu atas segalanya, mengatakan bahwa kau yang memaksanya. Persis seperti yang kuprediksi. Kalian saling memakan satu sama lain saat terdesak. Aset-aset kami disita negara. Semuanya. Rumah, mobil, tanah, rekening di Panama yang kau banggakan itu. Semuanya nol. Kau tidak akan mewariskan apa-apa selain rasa malu. Lara berbalik menuju pintu. Dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Konfirmasi verbal terakhir untuk melengkapi berkas perkara. Tunggu. Teriak Rian saat Lara memegang gagang pintu. Lara berhenti tapi tidak menoleh. Siapa nama aslimu? Nama yang sebenarnya. Hening sejenak. Itu rahasia negara, jawab Lara dingin. Pintu tertutup kembali dengan suara bum yang berat, meninggalkan Rian sendirian dalam keheningan abadi sel penjaranya, terkurung bersama penyesalan yang terlambat. Lara melangkah keluar dari koridor ruang interogasi yang pengap menuju lobi utama gedung kepolisian. Udara di luar sana terasa berbeda. Cahaya matahari sore menerobos masuk melalui pintu kaca lobi, menyilaukan mata yang sudah terbiasa dengan kegelapan ruang pengintaian. Di luar gedung, kerumunan wartawan masih bertahan. Mereka seperti semut yang mengerubungi gula. Berita tentang istri terdakwa yang ternyata agen intelijen telah meledak menjadi headline nasional, bahkan internasional. Semua orang ingin melihat wajah asli sang Mrs. Nobody. Komandan, lewat pintu samping saja, tawar seorang petugas jaga. Lara menggeleng sambil mengenakan kacamata hitam aviatornya. Tidak, biar mereka lihat. Ini peringatan buat penjahat kerah putih lainnya. Dia mendorong pintu kaca dan melangkah keluar. Klik, klik, klik. Ratusan blitz kamera menyala serentak. Pertanyaan-pertanyaan wartawan bersahutan seperti lebah yang marah. Bu Lara, bagaimana perasaan Anda? Apakah benar Anda menyamar selama 2 tahun? Apa komentar Anda tentang keluarga Adhitama? Lara tidak menjawab satu pun pertanyaan. Dia berjalan dengan tenang,
dikawal oleh 4 anggota tim taktis yang membuka jalan di tengah lautan manusia. Wajahnya datar, profesional, tanpa senyum. Dia adalah personifikasi dari hukum yang tak tersentuh. Di dekat mobil dinas SUV hitam yang sudah menunggu dengan mesin menyala, seseorang berdiri bersandar di kap mobil. Itu Kapten Aris. Dia memegang 2 cup kopi dari kedai ternama di seberang jalan. Melihat Lara mendekat, Aris menegakkan tubuh dan tersenyum simpul. Kerja bagus di dalam sana, sapa Aris sambil menyodorkan salah satu kopi. Americano, triple shot, tanpa gula. Sesuai pesanan sang ratu drama. Lara menerima kopi itu dan langsung menyesapnya. Terima kasih, Riz. Kopi penjara rasanya seperti air cucian piring. Aku butuh kafein yang layak. Aris tertawa kecil. Dia memperhatikan rekannya itu. Dia tahu betapa beratnya misi ini. 2 tahun hidup dengan identitas palsu, tidur di samping musuh, menahan diri untuk tidak mematahkan leher orang-orang yang menghinanya setiap hari. Kau baik-baik saja? Tanya Aris. Nadanya berubah sedikit lebih serius dan hangat. Ada kekhawatiran yang tulus di matanya, melampaui kekhawatiran sesama rekan kerja. Lara menurunkan kacamata hitamnya sedikit, menatap Aris. Jujur, kakiku pegal karena harus pura-pura jalan menunduk terus selama 2 tahun. Dan aku rindu latihan menembak. Hanya itu. Lara terdiam sejenak. Dia menatap ke arah gedung tinggi di kejauhan. Sedikit aneh rasanya kembali menjadi diri sendiri. Terkadang aku hampir lupa kalau aku bukan Maya. Akting itu melelahkan. Tapi kau berhasil. Itu tangkapan terbesar dekade ini. Atasan sangat puas. Kau mungkin akan dapat medali lagi, kata Aris mencoba menghibur. Medali tidak bisa dipakai buat bayar pijat refleksi, canda Lara, membuat Aris terkekeh. Chemistry di antara mereka terasa kuat namun profesional. Aris adalah satu-satunya orang yang tahu detail penderitaan Lara selama misi, karena dia adalah handler atau pengawas yang menerima laporan Lara setiap malam. Dia yang mendengar suara Lara bergetar menahan marah saat Ibu Ratna memaki-makinya lewat penyadap suara. Tiba-tiba, Lara merogoh saku celananya. Dia mengeluarkan sebuah benda kecil berkilauan. Cincin pernikahan. Cincin emas putih dengan berlian kecil di tengahnya yang diberikan Rian 2 tahun lalu. Cincin yang menjadi simbol perbudakannya. Lara menatap cincin itu sejenak. Tidak ada nostalgia, hanya ada rasa jijik yang tersisa. Masih mau simpan itu sebagai kenang-kenangan? Tanya Aris. Lara menggeleng. Dia berjalan menuju tempat sampah besi yang ada di dekat pilar gedung. Kenangan adalah untuk hal-hal indah. Kapten, ini adalah sampah, ucap Lara. Dengan gerakan santai, dia menjentikan cincin itu ke udara. Cincin itu melayang sesaat, memantulkan sinar matahari sore, sebelum jatuh masuk ke dalam tong sampah dengan bunyi klontang yang nyaring. Lara tidak melihat ke belakang lagi. Dia kembali menghampiri Aris dan mobil dinasnya. Dia merasa lebih ringan. Belenggu terakhir, Maya, sudah dilepaskan. Jadi, kata Lara sambil membuka pintu mobil penumpang depan. Kemana kita sekarang? Markas. Aris masuk ke kursi pengemudi. Laporan debriefing bisa menunggu besok. Aku traktir makan malam dulu. Sate kambing? Kau pasti bosan makan makanan diet ala orang kaya di rumah Adhitama. Lara tersenyum tipis. Kali ini senyum yang tulus. Ide bagus. Tapi setelah itu, kita kembali kerja. Serius? Kau tidak mau ambil cuti? Liburan ke pantai mungkin? Tanya Aris tak percaya sambil mulai menjalankan mobil, membelah kerumunan wartawan yang perlahan minggir. Lara memasang kembali kacamata hitamnya, menyandarkan punggungnya di jok mobil yang nyaman. Dia melihat jalanan Jakarta yang macet lewat jendela. Pantai membosankan, Kapten, jawab Lara santai. Dan liburan terbaik buatku adalah melihat bajingan lain memakai baju oranye. Dia menoleh ke arah Aris. Tatapannya tajam penuh semangat. Kapten, kirim berkas target selanjutnya ke tabletku sekarang. Aku butuh liburan dengan cara menangkap bajingan lain. Kudengar ada kasus korupsi dana bansos yang belum terpecahkan, kan?
Aris menggelengkan kepala sambil tertawa kagum. Kau memang gila kerja, Komandan. Baiklah, berkas dikirim. Mobil SUV hitam itu melaju kencang, meninggalkan gedung kepolisian, meninggalkan masa lalu Maya, dan membawa Lara menuju medan pertempuran barunya. Karena bagi Mrs. Nobody, kedamaian bukanlah saat dia berhenti, melainkan saat keadilan telah ditegakkan. Tamat. 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 Tamat.